antikristus akan datang. Kemudian yang kedua, telah bangkit banyak antikristus. Dan Alkitab mengatakan, mari kita lihat di hari-hari yang terakhir ini. Sekali lagi saudara baca dengan baik. Ketika saya membaca firman ini seperti menggores, seperti melompat menjadi satu rema. Untuk apa saudara? Kita melihat dengan benar bahwa anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Firman Allah berkata, ya saudara, ditandai dengan apa? Seorang antikristus akan datang. Kemudian sekarang telah bangkit banyak antikristus. Mari kita lihat yang ketiga, 1 Yohanes 4 ayatnya yang ketiga. Roh Allah dan roh antikristus. Saya baca dari ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ayatnya yang ketiga, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Saudara, ada 3. Yang pertama, saudara, akan bangkit seorang antikristus. Terang-terangan dikatakan itu orang. Saudara, berarti itu sebuah pribadi yang saudara di mana setan masuk dalam hidupnya. Itu dikatakan tadi seorang antikristus. Berarti seorang, berarti pribadi. Kemudian saudara, yang kedua, ada banyak antikristus, saudara. Yang ketiga, Alkitab berkata dalam ayat 3, perhatikan 1 Yohanes 4 ayat 3, ada roh antikristus. Jadi saudara, sebelum mendahului di mana ada seorang antikristus, ada yang namanya saudara roh antikristus. Itu yang namanya spirit. Saudara, spirit antikristus itu roh yang sementara bekerja. Jadi ingat dengan baik, sesuai dengan firman Tuhan, di waktu-waktu yang terakhir akan bangkit, akan datang seorang antikristus yang bicara seseorang, yang bicara pribadi, yang bicara berarti dia punya nama. Saudara, saya tidak mengatakan siapa dia, tetapi dia ada, dia seorang manusia, saudara. Dan Alkitab mengatakan yang kedua, ada banyak antikristus. Nanti kita lihat sebentar. Yang ketiga, saya akan mulai dari yang ketiga. Ada roh antikristus, ada yang bersifat spirit. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan saudara, di dalam ayatnya 1 Yohanes pasal 2 ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh, saudara, termasuk pada kita. Nah, hari ini kita melihat saudara, ya, mereka saudara berasal dari kita. Jadi ini antikristus ini saudara tidak dari golongan lain, tetapi dari kita. Tapi dia tidak sungguh-sungguh. Wah saudara, ya, saudara, makanya bilang kiri kanan saudara, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saudara, ya, kenapa? Karena yang ketiga, ada spirit yang bekerja. Mari kita melihat roh spirit antikristus itu. Antikristus berarti melawan Kristus. Saudara, ada sebuah spirit yang sedang bekerja di tengah kedurhakaan ini. Saudara, ini akan mendahului sesuai 2 Tesalonika pasal 2. Mari kita lihat sejenak. 2 Tesalonika pasalnya yang kedua. Ayatnya yang pertama. Yuk kita lihat. Sebelum kita masuk, spirit antikristus itu seperti apa? Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, ayat 2, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahwa ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan pada waktu
Tapi kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-24, tanda-tanda kedatangan Tuhan, firman Allah berkata seperti ini. Matius 24 ayatnya yang ke-10. Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saudara, yang pertama akan terjadi murtad besar-besaran. Dan Tuhan akan bekerja luar biasa, akan terjadi pertobatan besar-besaran. Saudara ya, murtad berarti apa? Seorang yang sudah kenal Tuhan, tetapi mundur dari Tuhan. Murtad ini akan terjadi di seantero dunia. Alkitab mengatakan, sebab sebelum hari itu harus dahulu datang murtad. Kemudian hal yang kedua, jadi yang pertama murtad. Hal yang kedua adalah ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka menyatakan diri. Yang kedua, saudara, yang pertama murtad. Yang kedua, saudara, Alkitab mengatakan gereja masih ada, gereja disingkirkan dulu atau di bawah. Baru yang ketiga, antikris akan memunculkan diri. Dia sekarang sudah ada, tetapi masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Gereja Tuhan. Gereja yang seperti apa? Gereja yang mengandung kuasa, gereja yang bergerak dalam kekudusan, gereja yang bergerak dalam doa, gereja yang bergerak dalam otoritas. Itulah sebabnya hari ini dia tidak bisa bekerja dengan leluasa. Kenapa? Karena masih ada roh Allah di dalam gerejanya. Itulah sebabnya hari-hari ini Tuhan memurnikan gereja. Itulah sebabnya, ya saudara, tanda kutip saya, gereja adalah harapan Tuhan. Gereja adalah cara Tuhan. Untuk apa? Pintu gerbang sorga. Untuk apa? Menjadi pintu di mana Tuhan akan masuk. Makanya terangkatlah pintu-pintu gerbang. Masuklah Raja Kemuliaan. Karena lewat gereja Tuhan akan berkarya. Lewat gereja jiwa-jiwa akan dimenangkan. Lewat gereja mujizat akan dilaksanakan. Lewat gereja akan menginjak kuasa itu. Ular dan kalajengking, kuasa antikris tidak bisa bekerja. Kenapa? Karena ada yang menahannya. Siapa itu? Katakan engkau. Saudara ya, saya, saudara yang sebagai gereja. Bukankah tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal dalam kamu? Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini, termasuk roh yang ada di dalam antikris. Roh apa yang ada dalam antikris? Setan. Kemudian dia menyatakan diri. Baru gereja, saudara ya, Tuhan Yesus akan datang. Jadi saudara dan saya harus mengerti urutannya, supaya kita tidak simpang siur hari-hari ini. Firman Allah berkata akan ada murtad besar-besaran. Oleh sebab itu janganlah heran, banyak orang hari ini menjual Tuhan Yesus hanya karena harta. Banyak orang hari-hari ini meninggalkan Tuhan hanya sepiring kacang merah. Banyak orang hari-hari ini meninggalkan Tuhan hanya karena kekayaan, ketenaran. Itu jangan heran, karena akan dahulu muncul murtad secara besar-besaran. Kemudian yang kedua, ada gereja yang akan Tuhan singkirkan. Singkirkan dari kata saudara, di bawah. Selama 1260 hari lamanya, atau 3,5 tahun, baru pembinasa keji itu akan bertahta di mana? Di bait suci. Kemudian Tuhan Yesus akan datang dan menghanguskan dia dengan nafas mulutnya. Ingat saudara urutannya. Jadi hari-hari ini saudara, di waktu-waktu terakhir ini akan datang murtad. Oleh sebab itu, mari kita lihat. Ada sebuah spirit. Tadi kita kembali saudara ya. Kita kembali saudara dikasih dalam Tuhan. Di dalam apa? Di dalam firman tadi. Ya saudara, ada 3 yang bekerja. Yang pertama, ada pribadi antikristus yang masih ada yang menahannya sampai hari ini. Yang kedua, ada banyak antikristus. Dan yang ketiga, Alkitab bilang apa? Ada spirit antikristus. Saudara, mari kita lihat spirit ini, spirit apa? Supaya saya dan saudara bisa melawan spirit ini, kita harus tahu, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan spirit, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara. Mari kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 3. Kita lihat. Inilah spirit antikristus. Alkitab bilang apa? Maka masuklah iblis. Bahasa Inggris katakan setan
kayu. Saudara, ya saudara, enter. Dia masuk, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Saudara, iblis masuk ke Yudas. Lihat, ini iblis. Saudara ya, ini karena makanya saya bilang ini spirit sementara bekerja. Dan kemudian Tuhan sendiri mengatakan, Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 70 dan 71. Mari kita lihat. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang menyerahkan Yesus. Dia seorang dari antara ke-12 murid itu. Jadi saudara, inilah spirit antikristus. Inilah spirit yang sedang bekerja hari-hari ini. Yang pertama Alkitab bilang, masuklah setan itu ke dalam seorang yang bernama Yudas. Makanya Alkitab bilang, dia berasal dari kita, namun dia tidak sungguh-sungguh. Siapa Yudas? Yudas adalah orang yang Tuhan urapi. Yudas adalah saudara yang disebut rasul. Dari 12 rasul, Yudas itu disebut rasul. Kisah para rasul pasal pertama bilang, saudara ya, mari kita lihat. Kita lihat supaya kita tahu, saudara, dan kita bermawas diri hari-hari ini. Ini orang, saudara, bahasa sekarang bilang bukan kaleng-kaleng. Ya, saudara, ini orang dikatakan firman Allah rasul. Tetapi ada sebuah hal yang bekerja dalam hidupnya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 16. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci. Ya. Kemudian ayat 17 bilang begini, dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 17. Kemudian ayatnya yang ke-25, untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Saudara, ini Yudas rasul. Ini Yudas menyembuhkan. Pernahkah saudara baca Tuhan Yesus mengutus muridnya dua-dua? Untuk apa? Menyembuhkan yang sakit, melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tapi kenapa saudara ya spirit ini? Itulah sebabnya lewat firman Tuhan ini saya dan saudara harus berwaspada. Sebagaimana makanya dikatakan, saudara, sebelum kedatangan Tuhan akan datang murtad. Ya, ada sebuah spirit yang sedang bekerja. Saya dan saudara jangan takut. Saudara, dengan memberitakan firman Tuhan yang Tuhan bawa hari ini, saya dan saudara diberikan waktu untuk aware. Saya dan saudara, makanya Tuhan bilang berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu kapan waktunya. Ya, Alkitab mengatakan berjaga-jagalah, berdoalah karena kamu tidak tahu tuan rumah datang kapan. Mungkin tengah malam, mungkin hampir siang, dan ketika dia datang, berbahagialah orang yang sedang melakukan tugasnya. Saudara, Alkitab mengatakan seperti ini. Ada spirit Yudas yang sedang bekerja. Spirit itu saudara berasal dari spirit antikris yang masuk. Makanya Tuhan Yesus bilang dari 12 memang anak iblis. Ya, saudara, siapa dia? Rasul. Mari kita lihat spirit apa yang bekerja supaya saya dan saudara tidak kena, supaya saya dan saudara aware apa yang Yudas lakukan. Mungkin kita sudah tahu, tapi mari kita lihat. Kita lihat Matius 26 ayat 15 dan Yohanes 12 ayat 6. Yohanes 12 ayat 6, firman Allah bilang seperti ini. Hal itu dikatakan siapa? Yudas. Bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya, kemudian Matius 26 ayat 15. Kita lihat Matius 26 ayat 15. Ia berkata, siapa ini Yudas? Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak.
kita mau dapat apa? Kalau kita jual ini Tuhan Yesus, kita dapat apa? Untung apa kita? Untung doi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah spirit yang sedang bekerja. Ya, hati-hatilah. Jangan sampai hari-hari ini kita berkata bahwa apa yang hendak diberikan kepadaku, apa aku sudah memberikan jasa-jasaku, apa yang hendak diberikan kepadaku. Janganlah kita mencari untung dalam pekerjaan Tuhan. Janganlah kita berkata apa yang akan Tuhan berikan kepadaku. Ya, ini Yudas. Dia dapat 30 uang perak, saudara, dengan menjual Tuhan. Diawali dengan apa? Mencuri kas. Makanya 1 Timotius 1 ayat 6 bilang, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh uang orang menyimpang dari iman. Wah saudara, ternyata uang bisa bikin orang menyimpang dari iman, saudara, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, sebelumnya ada ayat di atas, coba ya di slide kan, 1 Timotius 6 ayat 6. Ya, di atasnya dikatakan, ya 1 Timotius 6 ayat 6, ayat 8 dia. Coba maju. Terus ya, ini dia. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, mencelakakan, menenggelamkan manusia dalam keruntuhan, kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Runtuh, binasa, tersiksa, bayangkan. Duka. Karena apa? Karena cinta uang. Makanya firman Allah berkata di dalam ayatnya yang ke-6 tadi, asal ada makanan pakaian, ya bersyukurlah. Alkitab berkata, memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Hari-hari ini supaya kita tidak termakan dengan spirit ini, bersyukurlah dengan rasa cukup. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Oh, bersyukurlah saudara dengan ada apa? Asal ada makanan, asal ada pakaian. Ayat sebelumnya kalau tidak salah dijadikan lagu, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ya saudara, kenapa? Karena ini spirit sedang bekerja. Jangan bilang, saudara, oh aku ini pelayan Tuhan, ya aku bisa kebal. Dengan caranya, dengan mencintai kebenaran. Ingatkah saudara, seseorang yang jatuh namanya Akan bin Karmi dari suku Yehuda. Seorang yang maju berperang, seorang yang berada di garis depan, kandas karena melihat jubah Sinear. Aku melihat jubah Sinear. Dia lihat jubah Sinear, saudara, dari kitab Kejadian. Di manakah tanah Sinear? Mari kita lihat, karena ini ada hubungannya dengan si antek-antek daripada antikris. Ya, istri daripada antikris ada di sini. Kita lihat dulu jubah Sinear di mana? Kejadian. Ingatkah saudara runtuhnya menara Babel? Yuk kita lihat. Kejadian pasal 11. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar, tanah Sinear, lalu menetap di sana. Ya, itu di mana? Babel. Nah, mari kita lihat mempelai wanita daripada si antikris. Wahyu pasalnya yang ke-18. Wahyu pasalnya yang ke-18. Firman Allah berkata, 17. Wahyu 17 ayat 5. Dari ayat 4. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermisi yang dihiasi dengan emas, permata, mutiara. Di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis satu nama, satu rahasia, Babel besar, ibu daripada wanita-wanita pelacur dan kekejian di bumi. Nah, saudara lihat, ya, jadi spirit ini mempelai wanita. Kalau Tuhan Yesus punya mempelai wanita adalah gereja. Kalau antikris punya mempelai wanita, Babel besar. Nanti lihat, Babel ini bicara tentang kota.
kota yang dipenuhi dengan pelacuran, kekejian, seks bebas, seperti Sodom dan Gomora, dan kota yang paling banyak di dalamnya adalah bicara tentang menjual narkoba. Ada semua di dalam kitab Wahyu. Kota-kota itu hari-hari ini akan dihukum oleh Allah. Oleh sebab itu saya dan saudara harus berdoa bagi kota kita. Harus berdoa. Kenapa? Di dalam Yeremia Israel disebut perempuan murtad. Kenapa? Karena di Israel telah ada banyak penyembahan berhala. Di Israel telah banyak orang-orang yang melakukan kekejian. Makanya Alkitab bilang, hai perempuan murtad, kembalilah. Tuhan masih memberikan kesempatan. Itulah sebabnya saya dan saudara hari-hari ini mari kita banyak berdoa. Mari kita banyak datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Spirit ini sedang bekerja. Ya saudara, Alkitab mengatakan yang ada yang jatuh. Wahyu pasal 12 mengatakan sepertiga daripada bintang-bintang. Wahyu pasal 12 ayat 5. Wahyu 12 ayat 5. Di dalam ayat 5 dikatakan, di dalam ayatnya kita baca dari ayatnya yang keempat, dan ekornya menyeret sepertiga daripada